tapak suci. Berarti kami Ibu Eva dan Ibu Rita dan juga Ustaz Rayhan Firdaus. Kepada yang terhormat Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Dikdik Dahlan M.Hu, yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, Dr. Haji Mahmudin Sudin MA. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ada senior saya ini Buya Risman, dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, dengan Pak Satriawan Tanjung dengan Pak Irfan Sobiri. Ya, kita bekerja sama tour and travel nanti. Kemudian ini teman diskusi saya, kemudian juga ya partner kita, mitra kita di Majelis Ekonomi, dan sekaligus Rektor ITB Ahmad Dahlan ini, saudaraku Bapak Muhair Pakanan. Agama juga. Jadi masukkan dalam kategori tausiah ekonomi ya, bidang keagamaan. Pak Haji Matridi, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, ini Bapak kita juga mendampingi kita hampir setiap hari ini di Darul Arqam. Kemudian ya satu lagi Ketua BPP ini, Badan Pembina Penasehat, karena dari belakang saya nggak kelihatan. Ini dia Pak Haji Mahmudin, Ustaz Mahmudin Sudin, dan ada Pak selain Pak Haji ya sendiri, beberapa ada Pak Haji di belakang pada di luar ya. Kemudian Ustaz Heri dan Dewan Guru sudah hadir, alhamdulillah ini luar biasa Dewan Guru. Kemudian anak-anakku dikasihkan dengan tim Pak Muhajir, kita akan ada closing ide yang
langsung ditangkap oleh master kita ini, oleh Buya Anwar Abbas tempoh hari waktu pertemuan kami di DB Dahlan. Langsung beliau sidak ke sini, akhirnya dengan motivasi dari beliau, semangat dari beliau, terrealisirlah Darkom Laundry. Nah, sebelumnya kami sudah berdiskusi dengan BPH dari DB Ahmad catering ya, catering, kemudian di Cilengsi itu adalah konveksi, kemudian di UMT itu air ya, air mineral AMDK. Nah, saya mendaftarkan diri, memberanikan diri. Pesantren Darul Arkom siap dengan laundrynya. Makanya mumpung ada Pak Menteri, kita baru ada mesin laundry pakaian Pak, pakaian, kemudian selimut segala macam bisa kita cuci karpetnya di Darul Arkom. Tepuk tangan buat Pak Menteri. Jadi saya langsung Pak curhat ya saya boleh. Itu tentang ekonomi curcol lah istilahnya, curcol di bidang ekonomi. Majelis Tablik tentang tur dan travel umroh haji. Jadi Darkom TV insya Allah kerjasama juga dengan Majelis Tablik untuk wilayah Depok dengan memiliki studio sendiri. Karena taat dan barokah untuk perkembangan pesantren. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menayangkan sebuah video. Bagian depan kita ini tempat ada atriumnya, tempat para orang tua bila ingin berkunjung, kita buat menyatu di bawah asrama putra. Nah, ini kantin ya atau kafe. Kantin dari menara ini akan terlihat dari tol Andara ya. Di Bapak Muhajir akan bermanfaat untuk persyarikatan kita ini. Ya. Jadi ini Bapak sekalian dengan Pak Suyatna, dan ini adalah keluarganya Pak Suyatna. Kalau nggak salah hadir ya Bu Jumriah ya. Bu Jumriah silakan berdiri. Yang hadir Bu Pak Rahman ada. Sampaikan kepada keluarga bahwa kita akan membantu dalam waktu sedekat-dekatnya ini membangunkan rumah buat beliau. Atas jasa beliau mewakafkan tanahnya kepada Darul Arkom ini dari besar kata. Nah, kita sudah bicarakan tentang nilainya, dan subhanallah Pak, itu tanah 1000 meter itu dihargai tidak dengan NJOP, karena NJOP-nya di sini sekitar 3 juta sampai 4 juta Pak. Beliau cukup minta dibangunkan sebuah rumah aja. Nanti angkanya saya sampaikan ke Bapak secara pribadi ya Pak. Ya boleh ya Pak, sebesar-besarnya. Ini mungkin sambutannya terlalu lama karena saya mewakili semua mungkin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Hamim MPD selaku Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Bapak Dr. Haji Muhair Pakana Mayat, yaitu dengan kegiatan-kegiatan bidang ekonomi, dan kita sudah mempunyai BTM yang sudah dinataskan dan sudah mulai membantu guru-guru kita untuk bisa memiliki atau mencicil laptop dan sebagainya dari PDM khususnya. Ya kebetulan saya dengan beliau agak seumuran lah, tapi gagahan beliau PDM yang selalu mendampingi saya, karena secara fisik saya ini perlu didampingi memang. Jadi kegiatan di Jawa Barat kemarin dari di Pangandaran yang kita programkan di dalam organisasi ini yang bagus, tentunya harus diikuti dengan pendekatan yang bagus, tata krama yang bagus, penyampaian yang bagus dan sebagainya. Karena untuk mencapai aktivitas syarat-syarat itu harus dipenuhi. Tujuan yang baik, tapi di dalam penyampaiannya kita tidak kurang bijaksana, dan juga akan mendapatkan hambatan-hambatan.
untuk kita semua berdikari dalam bidang ekonomi. Jadi oleh karena itu, marilah kita sambut apa yang menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saran saya itu bilang syukur alhamdulillah sekali lagi. Mudah-mudahan kita akan membawa oleh-oleh yang baik untuk kita mengisi dan berjuang di dalam organisasi kita. Saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Profesor Amin yang saya hormati, saya menyebut jabatannya nggak hafal ya. Tadi saya perkenalkan ketua pimpinan pusat santri ini, saya perbaiki dulu. Saya bukan ketua, tapi wakil ketua. Ya, saya nanti kalau ketua diambil gitu aja nanti marah ya. Jadi kita ini wakil ketua, jadi tidak ketua. Kemudian yang kedua, nama saya terlalu banyak apanya, Kiai Haji Buya ya. Kiai juga Buya juga, sebetulnya di Sumatera Barat Buya itu sama dengan Kiai. Barangkali cukup Kiai saja atau Buya saja. Tadi ada yang lupa, itu titel saya itu ada PhD. Itu menghitamkan yang putih Pak. Jadi kalau udah ada yang putih dikit, hitamkan itu. Itu namanya ilmu hitam. Mewarnai boleh gitu. Tapi warnanya hitam atau apa itu itu namanya ikhtilaf dalam fikih kita begitu. Jadi di Muhammadiyah pun juga boleh tanawuf ya, boleh bermacam-macam. Yang penting setiap yang kita lakukan itu harus kita pastikan ada dalil-dalil yang sahih yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk akidah dan ibadah, harus yang mutawatir, yang sahih. Saudara saja karena ini di lingkungan pesantren terwakaf lama ini. Pesantren kita ini lahir tahun 82 ya Pak, aman gitu ya. Ya, tapi saya ingin mengatakan begini aja, saya membaca sebuah asar Ali bin Abi Thalib, kata alimu auladakum fa inna mereka adalah makhluk ya, yang akan hidup nanti pada zaman yang bukan zaman kamu. Jadi saya pikir ini sebuah geliat yang luar biasa, ada geliat ekonomi. Kami di Stablik itu punya visi sebetulnya, yaitu apa disebut dengan MTDA, yaitu mubalik tangan di atas. Nah itu ya kalau di media ya, apalagi YouTuber ya, YouTuber yang subscribe itu sudah, wah itu terimanya seperti dasar latih sudah. Ada Rolfi, ada BTM, ada macam-macam itu. Dai gerakan dakwah itu Muhammadiyah, yang merencanakan, yang memprogramkan, yang mendesain itu Muhammadiyah. Tapi kalau pribadi-pribadi itu tidak dai, ya itu diundang orang nanti ya, apalagi sekarang sudah pakai manajemen ya, manajemen nanti uang megahnya berapa, ada DP-nya macam-macam. Sekalipun sebetulnya di Majelis Ulama, saya ini kebetulan adalah mewakili Muhammadiyah di Majelis Ulama Pusat, ketua pelatihan standarisasi dai MUI. Itu kita selalu mau menyampaikan duta Pak. Saya tanya sama apanya, kenapa terlalu banyak? Ya begitu banyaknya Pak ya, alhamdulillah lah. Ya, mungkin nanti beliau jadi menteri lagi kan. Ya sekarang ini lah, nggak apa-apa. Karena itu adalah uang untuk rakyat juga ya, dari rakyat keagamaan. Tapi mereka juga harus siapkan untuk mampu mandiri gitu, untuk mampu mendidik. Jadi mereka nanti kalau dapat di laundry itu di mana-mana itu jangan orang lain yang kerja, mereka yang juga magang di sana. Manfaat yang sama-sama kita hormati, mubalik kita sebagai rektor di Degang Dahlan, Bapak Dr. Kiai Haji Mokhtar Pakana SE Dahlan, nanti temuan orang, kemudian Ketua RP 2M Jawa Barat Pak Kiai Titi Kurniawan. Diminta lagi Pak Menlo di mana di Depok. Saya lihat di Google Map-nya, oh di daerah Sawangan, Depok. Kemudian saya berbatasan dengan Depok Babi, berbatasan Prof. Kiai Dr. Haji FND MAP sebagai menteri, sebagai PLT Pak, karena masih kosong. Nah kemarin sudah lelang terbuka, open bidding sudah dapat satu calonnya, kandidatnya asisten deputi bidang keagamaan yang menangani pendidikan tinggi keagamaan, sanawiyah, aliyah kejuruan, kemudian juga perguruan tinggi keagamaan. Jadi yang besar luar biasa, karena saya kebetulan perbatasan.
di sini di Tangsel belum ada toko bangunan yang sebesar itu, padahal itu di kampung Pak. Kami itu tinggal di komplek yang ini bukan kota-kota amat gitu. Di pemerintah daerah, kalau Pak Wali Kota itu kan 2 periode Pak. Setelah itu nanti paling nggak kader Muhammadiyah lah ya, harus tampil di peran besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Depok khususnya, Jawa Barat pada umumnya. Sehingga saya tadi bisik-bisik dengan beliau Pak Kiai, sehingga dengan beliau saya katakan alamat juga ngurusin satuan pendidikan dan di SMP. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka ada laundry, kemudian Madman School, kemudian peresmian dibukanya travel umroh dan haji Darul Arqam. Dengan menghadapkan ridha Allah, kita mulai bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu tugas dan fungsinya adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Nah, ada 7 kementerian yang menjadi tugas yang kami koordinasikan. Di antaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda Olahraga, Kementerian Daerah Tertinggal, kemudian Kementerian PPA. Nah, dari 7 kementerian inilah yang di bawah koordinasi Kemenko PMK. Nah, terkait dengan peresmian The Laundry, The Alkom Laundry, kemudian peresmian One Mart, One School, dan peresmian dibukanya travel haji dan umroh Darul Arkom ini, paling tidak sebagaimana tadi kami sampaikan, Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019 itu memberikan amanah ada 3 fungsi: fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Nah, dari sisi fungsi pendidikan, alhamdulillah pesantren modern Darul Arkom telah ada satuan pendidikan madrasah. Nah, dengan jumlah santri 214 itu, paling tidak itu bagian sudah menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana amanah dari Undang-Undang Pesantren yang diinisiasi oleh wakil rakyat kita. Nah, yang kedua, fungsi dakwah, insya Allah dengan kader-kader yang digembleng di pesantren Darul Arkom ini ke depan adalah bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat Depok, khususnya Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya, sehingga nanti ke depan kita memiliki mubalek yang handal, yang sudah dibekali dengan luar biasa di pesantren modern Darul Arkom ini. Nah, sehingga itu nanti sebagai fungsi dakwahnya juga bisa jalan. Nah, fungsi pemberdayaan salah satu yang diupayakan oleh pesantren modern Darul Arkom adalah dari mulai melonsing 3 kegiatan ini insya Allah bagian ikhtiar menuju ke pemberdayaan, paling tidak mampu memberdayakan masyarakat di sekitar pesantren modern Darul Arkom dan masyarakat di Depok dan Jawa Barat dan Indonesia. Nah, harapannya ini nanti juga bisa menjadi model, menjadi contoh pesantren-pesantren yang lain untuk ke depan bisa memberikan layanan masyarakat secara baik. Nah, mungkin itu. Nah, sehingga mudah-mudahan kami mengucapkan selamat kepada pesantren modern Darul Arkom
yang telah menginisiasi peresmian The Mat Arkom, kemudian One Mat One School, dan peresmian travel haji dan umroh pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, tentunya itu yang pertama-tama saya ucapkan sehubungan dengan usaha yang sangat baik ini, dan tentunya mendapatkan support dari Bapak Menteri Koordinator yang tentunya sejalan dengan usaha di organisasi Muhammadiyah, bahwa pilar ekonomi itu salah satu yang harus dihidupkan. Jadi oleh karena itu 3 acara yang kita sudah resmikan hari ini tentunya merupakan awalan yang baik. Seperti saya sampaikan tadi dalam laporan ataupun sambutan saya, hal yang baik harus kita sosialisasikan dengan cara-cara yang baik, sehingga setiap adanya suatu langkah kadang-kadang terjadi misinterpretasi. Oleh karena itu kita perlu menjelaskan yang sebelas-belasnya apa tujuan daripada kegiatan ini. Saya rasa dengan demikian maka segala sesuatu yang menjadi tujuan itu akan bisa mendapat sambutan, support, dan dukungan dari semua pihak. Itu yang sangat kita perlukan. Karena bagaimanapun juga usaha ini bukan sebagai menara gading, tetapi sebagai suatu aktualisasi pengamalan di organisasi, di mana bahwa sektor ekonomi itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita harus mandiri dan harus bisa menunjukkan jati diri kita, seperti pendahulu-pendahulu kita di Muhammadiyah itu adalah para pembisnis di dalam bidang ekonomi. Jadi oleh karena itu kita meniti sejarah dan meneruskan perjuangan itu dan mengaktualisasikan kepada generasi kita, khususnya santri-santri, agar menjadi entrepreneur di dalam bisnis di masa yang akan datang. Saya rasa itu. Mudah-mudahan Allah meridhoi usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 50.000 santri kita. Kalau siswa kita di luar santri tadi yang sekolah umum, kata Pak Alfa itu sudah hampir 1.928.600 sekian siswa. Kalau mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu ada sekitar 560.000, luar biasa. Dan saya di Majelis Ekonomi membuat database-nya, Bu ya. Memang yang persoalan kata Menteri tadi adalah DC-nya, distribution center-nya. Beberapa kali dengan Unilever, ini mohon maaf ya, Unilever itu Belanda ya, tapi yang mengisi kita semua ini ولا عيبا إلا سترته ولا هم سر أمورنا خاصة في جهودنا للتقدم مع حالنا هذا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Saya optimis bahwa kita sudah membicarakan sesuatu yang sangat luar biasa, mendesain ke depan bagaimana Darul Arqam dibangun dan dikembangkan gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar mencoba menyelesaikan apa yang ada sekarang, tapi kita mencoba memberikan jawaban dan solusi terhadap apa yang akan terjadi di depan. Ya, oleh karena itu apa yang telah kita bicarakan tadi, termasuk ya barangkali ceramah Pak Mukhairi tadi dalam bidang ekonomi itu sangat penting. Bahwa ternyata ada 3 hal yang dibangun Rasulullah, yaitu apa disebut tata moral, tata kelola, dan tata sejahtera. Itu luar biasa itu pidato ceramah Pak Mukhairi tadi luar biasa. Saya pikir ke depan sinergisitas ya, semua majelis, semua lembaga di Muhammadiyah ini sangat dipentingkan, bahwa kita harus saling mendukung ya. Jadi artinya di Darul Arqam juga harus ada kekompakan. Jadi kita berjamaah tidak hanya dalam sholat, tapi dalam melaksanakan program juga harus berjamaah. Ya, pimpinan perserikatannya, kemudian juga lembaganya, kemudian juga BPH-nya, kemudian juga mudirnya, gurunya, semua harus kompak. Dan begitu juga harus masyarakatnya juga harus kompak. Nah, kalau ini kita bisa bangun kekompakan ini, kita bisa bangun sinergitas ini dengan baik,
insya Allah mudah-mudahan dalam Arkam ini semakin maju, ya gitu. Langkah kedepannya, ya. Langkah ke depan untuk Abuya sendiri, untuk pesantren ini, untuk memajukan ini secepat apa? Ya, saya pikir begini, Pak. Artinya sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ke depan harus membangun komunikasi yang harmonis dengan semua pihak, dengan semua pihak-pihak yang berkompeten. Itu harus komunikasi harus dibangun yang betul-betul terbuka gitu, transparan, dan semua itu diselesaikan dalam musyawarah. Saya teringat dengan yang sampaikan Pak Ketua PDM tadi, sebaik apapun yang kita programkan, kita juga harus melakukan dengan cara yang baik. Di Muhammadiyah itu ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang ma'ruf gitu. Jadi melaksanakan yang ma'ruf harus dengan ma'ruf, mencegah yang mungkar juga dengan cara ma'ruf. Jadi nggak bisa misalnya sebuah program itu hanya bertumpu kepada sebuah rencana yang baik, tidak, tapi semua itu harus dilakukan, dikomunikasikan, dikerjakan secara baik sesuai dengan aturan organisasi, ya tata kelola yang ada, tata moral yang ada, dan kemudian aturan-aturan yang ada gitu. Kita berharap ya pesantren itu tidak sekedar sebagai pondok, tidak sekedar lembaga pendidikan, tapi kita berharap sebagai pusat ekonomi juga. Cukup banyak contoh-contoh pesantren di tanah air yang sukses di bidang bisnis tanpa meninggalkan kekhasan mereka sebagai pondok. Beberapa pesantren mengelola bisnis itu berdasarkan kekhasan lokal. Kalau potensinya di situ daerah pertanian, dia bisa untuk agribisnis, ya. Bahkan beberapa pesantren bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar karena dia mampu mengelola bisnis agronya, ya, tidak semata untuk kebutuhan pesantren, tapi juga kebutuhan masyarakat sekitar. Bahkan beberapa pesantren itu memiliki lembaga keuangan, punya BMT, Baitul Mal, ya, punya BTM, Baitul Tamil Muhammadiyah misalnya, dan koperasi syariah. Itu sebagai lembaga yang bisa mengelola keuangan yang ada di pesantren itu, dari orang tua, dari santri, ya, dan semuanya bisa dikelola oleh lembaga keuangan tersebut. Kemudian mengelola misalnya pasar, misalnya mendirikan misalnya mart, gitulah, toko atau warung-warung kelontong, itu penting sehingga bisa hidup. Saya berharap Darul Arkam Sawangan ini, Depok, itu bisa menjadi pusat percontohan pesantren yang bisa mengembangkan kegiatan ekonomi, sehingga santri kita, ya, putri maupun yang putra, itu perlu diajari namanya santripreneur. Santripreneur artinya mereka menjadi santri yang bisa mandiri, bisa memahami bagaimana melakukan bisnis. Karena itu untuk membangun santripreneur memang ekosistemnya di sini harus ada usaha-usaha, sehingga suasana di pesantren kita ini ada suasana bisnis, sehingga itu bisa berpengaruh terhadap para santri kita untuk mengembangkan sikap entrepreneurnya. Sekali lagi saya berharap pesantren modern Darul Arkam Sawangan ini, Muhammadiyah Sawangan ini, bisa menjadi basis santripreneur. Mendengar tadi sambutan sekaligus laporan dari Mudir Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Depok ini, saya mencatat barangkali bukan mencatat ya, teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Ibunda Khadijah. Bunda Khadijah itu ketika beliau menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW setelah menerima wahyu yang pertama, itu kan ada semacam kekhawatiran, ketakutan ya dari Rasulullah itu. Maka kata Ibunda Khadijah,
Wallahi la yuhzikallahu abada. Sungguh demi Allah, engkau itu tidak akan pernah dihinakan, gitu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ternyata ada 5 kunci survive berkembangnya dan apa janji itu. Yang pertama, innaka latasilur rahimah. Karena engkau Muhammad itu adalah orang yang senantiasa menyambungkan silaturahmi, gitu ya. Dalam bahasa hari ini mungkin menjalin komunikasi, ya, melakukan menjalin networking, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan, ini hadir dari Majelis Tabligh, hadir dari Majelis Ekonomi, hadir Rektor ITB, itu kan membuktikan bahwa mudir kita ini sudah menjalin networking, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, wa tahmilul kalla, kata Ibunda Khadijah, engkau itu adalah pekerja keras. Jadi Rasulullah itu kenapa berhasil? Karena Rasulullah itu adalah seorang pekerja keras, gitu. Saya bisa buktikan kenapa saya mengatakan Pak Mudir dan Pak Ketua BPP ini pekerja keras. Ketika saya menyampaikan surat mau rencana tanggal 8 ini ada acara, ternyata selain acara fit and proper test, ini banyak juga acara yang lain. Ini menunjukkan bahwa beliau-beliau ini adalah pekerja keras, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wataksibul ma'dum, artinya kreatif dan inovatif, gitu. Orang tidak akan pernah berpikir di pesantren ini, mungkin berpikirnya tentang kitab kuning, gitu, cara pembelajaran, kurikulum dan lain. Ini malah bikin laundry, ya. Itu kan inovasi, gitu ya, kreasi yang sangat berharga menurut saya, begitu. Dan yang keempat, tukri'ud daifa, ya. Rasulullah SAW itu senantiasa merawat, memelihara dan memuliakan tamu. Siapapun orang yang datang kepada Rasulullah itu akan senantiasa dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Pak Asep Salwani sudah membuktikan, beliau berjanji untuk membikinkan rumah untuk pewakif. Ya, wakif itu kan beliau ini adalah orang yang harus dimuliakan. Tapi tentu saja jangan hanya kepada wakif, orang tua santri juga harus dimuliakan, masyarakat juga harus dimuliakan, begitu. Dan yang terakhir, watu'inu ala nawaibil haq. Rasulullah SAW itu senantiasa dimanapun dan kapanpun senantiasa melibatkan dirinya dalam kebenaran, dalam kebaikan. Dan saya kira untuk bisa berkembang Darul Arqam ini harus juga memiliki moto seperti itu. Apapun kebaikan, dimanapun kebaikan adanya, itu Darul Arqam harus terlibat di dalamnya. Orang akan memandang insya Allah juga akan mendatangkan kebaikan untuk pondok pesantren Darul Arqam ini. Saya sangat apresiasi sekali dengan adanya unit usaha yang dimunculkan kali ini di tahun ini oleh Darul Arqam ini. Mudah-mudahan semakin maju, semakin berkembang, dan untuk Darul Arqam sendiri mungkin mudah-mudahan dengan adanya unit usaha menambah income untuk untuk guru-guru yang mengabdi di sini, terutama yang memang giroh Muhammadiyahnya itu bagus, dan ya untuk perkembangan Darul Arqam aja saya sangat termotivasi lah untuk tetap menyekolahkan anak di sini dengan adanya unit usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Saya Mahmudin Sudin, Ketua Badan Pembina Pesantren Muhammadiyah atau BPP Kota Depok, tepatnya di Pesantren Modern Muhammadiyah Darul Arqam Kota Depok. Sejak tahun 2019, tepatnya bulan Maret 2019,
saya diamanahkan sama PDM Kota Depok untuk memimpin BPP ini dengan tugas pokok utama yaitu mendampingi, memberikan arahan pimpinan pesantren modern Muhammadiyah Kota Depok ini dalam melaksanakan tugas layanan pendidikan pesantren yang terbaik bagi seluruh masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang mengamanahkan anaknya untuk dididik di pesantren modern Muhammadiyah Darul Arqam ini. Sejak tahun 2020 kami tingkatkan yang tadinya lebih pada berorientasi pendidikan madrasah, sanawiyah dan aliyah menjadi pesantren secara penuh. Dan di tahun 2021 ini dengan peraturan pesantren yang terbaru telah kita sepakati dalam rapat pleno seluruh jajaran pimpinan, kami membuka pendidikan, layanan pendidikan bagi para santri yang siap kuliah, siap belajar di sini selama 6 tahun. Dengan di tahun ke-7 setelah menyelesaikan pendidikan kelas 12, para santri kami harapkan untuk mengikuti program pengabdian para alumni di pesantren ini 1 tahun full. Dan di dalam proses pengabdian itu kami telah berkoordinasi dengan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah di bawah naungan Buya Risman Muhtar, kemudian Fakultas Agama Islam dengan Pak Dekan Dr. Sopa, Rektor ITB AD Bapak Mukher Pakana, dan juga STIMIK Muhammadiyah Jakarta Bapak Dr. Faiz, untuk memberikan nutrisi keilmuan, khususnya keilmuan dasar bagi para mahasantri, para alumni yang mengabdikan 1 tahun itu, guna mereka mendapatkan ilmu-ilmu tentang mubaligh, ya, mubalighin Muhammadiyah, atau kita sebut dengan Kulliyatul Mubalighin Muhammadiyah. Kemudian bersama dengan 3 kampus tadi, Universitas Jakarta, Fakultas Agama, dengan ITB AD dan STIMIK, kita memberikan kekayaan ilmu kepada para santri kita yang sedang mengabdi itu dengan dasar-dasar ilmu bisnis, dasar-dasar ilmu IT, sehingga ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, khususnya 3 perguruan tinggi Muhammadiyah ini, mereka tinggal melanjutkan saja. Jadi tegasnya bahwa para mahasantri itu kita kuliahkan, dan di sini 1 tahun kuliahnya, 2,5 tahun lagi mereka bisa kuliah di UMJ, bisa 2,5 tahun lagi mereka kuliah di ITB AD, 2,5 tahun lagi mereka kuliah di STIMIK Muhammadiyah Jakarta, dan bisa juga kerjasama dengan perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Kami punya tujuannya hanya untuk Universitas Muhammadiyah atau perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, ini program kami, dan diakhiri program yang bagi kami menarik. Selain pengembangan ekonomi di masyarakat, ya, juga kami inginkan, kami harapkan santri kami bisa diwisuda di Mekah dan Madinah. Program inilah yang kemudian kami lanjutkan dengan bekerja sama dengan Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, dan sudah tersedianya layanan haji plus umroh, bahkan untuk layanan wisata ke Turki, ya, Palestina dan sebagainya, dengan The Arqam Travel Haji dan Umroh. Insya Allah layanan yang lain sangat menggembirakan. Mudir yang baru ini, Bang Asep Salwani, yang tidak lain juga sama dengan saya, alumni Universitas Jakarta, ini berkolaborasi untuk kita peningkatan kualitas ekonomi pesantren. Kenapa kita sebut hari ini kemandirian ekonomi pesantren? Karena kita berharap pesantren tidak bergantung kepada uang santri. Santri menitipkan uangnya kepada kami di sini, maka akan kembali kepada santri. Mereka makan, mereka tidur dengan nyaman,
mereka mendapatkan layanan pendidikan, tapi untuk guru-gurunya, untuk para mudirnya, dan kesejahteraan yang lainnya, kami inginkan pembiayaan dari sektor ekonomi yang kami bangun dari kekuatan pesantren. Diakhiri dengan mereka kemudian bisa meniru itu semuanya dan mereka bisa menghidupkan, mencontohnya di masyarakat. Insya Allah siapa yang mau bersinergi, siapa juga yang mau mengamanahkan anak didiknya kepada kami di Pesantren Modern Muhammadiyah Sawangan Kota Depok ini, insya Allah kami akan berkuat sekuat tenaga untuk memberikan layanan pendidikan dan pendidikan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu semuanya yang memberikan amanah itu kepada kami, dunia dan akhirat. Nasrul minallah, fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah saya masjidnya barangkali bisa diimani saja. Kalau saya tetap bersinar syahadat, dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Darkom TV mencerahkan, mendidik dengan kasih.